Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Najmatul Lail, Mahasantri Darussunnah International School International Institute for Hadith Sciences, semester akhir, semester 8. Saya akan menyampaikan mengenai ateisme guna memenuhi tugas al-farqu bainal firaq, salah satu mata kuliah yang diampu oleh Ustadz Dr. Syarif Hidayatullah, M.Hum. Untuk memudahkan memahami apa itu ateisme, saya memiliki salimbianya atau PPT-nya. Langsung saja saya share di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ateisme di sini ada materinya, definisi, tokoh, kata persebaran, pokok gagasan, isu di Indonesia, kritik di Indonesia, kritik pribadi dan kesimpulan. Yang pertama, definisi. Kata ateisme ini dipecah dari prefiks a dan dimasukkan ke dalam kata theos. A ini artinya tanpa, theos itu artinya yang memiliki Tuhan. Jadi arti dari ateisme adalah tanpa memiliki Tuhan secara bahasa. Nah, adapun secara istilah, ateis adalah sekelompok individualis yang tidak mempercayai Tuhan. Ini menurut Ryan T. Cragen dari bukunya Non-Religion and Atheism tahun 2016. Nah, kemudian ateis ini ternyata dibagi ke dalam beberapa bagian. Ada ateisme implisit, ateisme eksplisit, dan ateisme praktis. Nah, bagian-bagian ini hadir karena dari manusia itu sendiri yang mempertanyakan. Istilah umum dari ateisme itu adalah sekelompok individual yang tidak percaya akan Tuhan. Namun istilah itu masih bersifat umum. Jadi manusia itu sendiri bertanya-tanya, bagaimana jika pemikirannya seperti ini, seperti kita sebut saja A, bagaimana pemikirannya seperti B, bagaimana jika pemikirannya seperti C. Namun pemikiran-pemikiran tersebut A, B, C di bawah payung besar, yaitu tidak mempercayai Tuhan. Nah, maka di sini para ilmuwan atau para peneliti, bisa saja disebut begitu, membagi ateisme ke dalam 3 bagian. Namun sebenarnya ada banyak bagian, tapi di sini saya sederhanakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ateisme implisit, yang kedua ateisme eksplisit, dan ketiga ateisme praktis. Ateisme implisit yaitu tidak memiliki kepercayaan pada Tuhan. Nah, ateisme implisit ini yaitu ateisme yang benar-benar sama dengan istilah ateisme itu sendiri, definisi ateisme secara umum itu sendiri. Kemudian ateisme eksplisit yaitu percaya adanya Tuhan, namun sewaktu-waktu menghindari dari kepercayaan pada Tuhan. Ini seperti setengah-setengah ya. Mungkin di antara manusia banyak yang dia terkadang mempercayai adanya Tuhan, namun sewaktu-waktu pikirannya sendiri di latar belakangi kejadian-kejadian tertentu, dia berpikir Tuhan kemana, dan di situ dia berpikir bahwa dia tidak percaya akan Tuhan. Nah, kemudian ateisme praktis yaitu Tuhan tidak mempunyai pengaruh dalam hidup seseorang, tidak memberikan tujuan hidup, tetapi adanya Tuhan dipercaya. Nah, ini juga mungkin yang terjadi banyak di kalangan orang-orang atau manusia di dunia ini. Dia percaya akan Tuhan, tetapi dia
mempunyai pendapat atau mempunyai pikiran bahwa Tuhan itu tidak mempunyai pengaruh dalam hidup dia. Nah, oleh karena itu dia dalam menjalankan hidupnya, dia percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Dia bisa melakukan ini, dia bisa melakukan itu, dan dia mempercayai bahwa kemampuan itu hadir karena dalam diri dia sendiri, bukan atas campur tangan Tuhan. Nah, kemudian di sini makna yang di sini saya akan membahas mengenai makna ateisme itu sendiri, karena di banyak artikel yang saya baca, di beberapa artikel yang saya baca, ternyata makna ateis itu diperdebatkan. Sebenarnya ateis ini makna yang dilatar belakangi oleh apa? Nah, di sini ada saya ambil dari jurnal makna berhubungan dengan psikologi seseorang atau kelompok. Nah, ketika berbicara makna, maka kita sedang berbicara dengan psikologi seseorang atau sebuah kelompok. Makna merupakan proses psikologis dan tujuan hidup. Ini menurut Bagini 2004. Bouwmeester 1951, Berger 67 atau 90, dan Park tahun 2010. Nah, jadi jika melihat makna ateisme ini, mereka mengaku bahwa mereka tidak mempercayai Tuhan. Maka makna ini dapat bersifat paten karena makna itu diambil dari psikologis orang-orang yang tidak mempercayai akan Tuhan. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa ateisme dengan arti sekelompok individualisme yang tidak mempercayai Tuhan itu paten. Begitu. Karena tadi itu dia makna itu berhubungan dengan psikologi seseorang atau kelompok. Nah, jika melihat makna sesuai dengan asumsi seseorang atau kelompok, maka ateisme adalah hidup yang tidak adanya Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai bahwa dalam hidup dia itu tidak ada Tuhan. Hal ini sesuai dengan asumsi mereka yang menganggap dirinya ateis. Nah, kemudian ini kejadian-kejadian atau fenomena yang melatar belakangi seseorang atau sekelompok individualisme bahwa Tuhan itu tidak ada. Yang pertama, naturalism. Nah, naturalism ini adalah salah satu aliran filsafat. Yang pertama, bahwa mereka menganggap bahwa dunia empiris keseluruhannya adalah realita. Kemudian yang kedua, alam ada karena sendirinya. Artinya, mereka tidak percaya bahwa alam itu diciptakan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, alam berjalan dengan sendirinya. Siklusnya tidak ada yang mengatur. Ini masuk ke poin kedua tadi. Kemudian kepercayaan. Kepercayaan pada Tuhan hanya merupakan hasil dari pikiran dan harapan wishful thinking dan kebiasaan masyarakat. Jadi percaya pada Tuhan itu hanya kebiasaan yang dibangun dan mungkin menurut mereka itu hanya turun-temurun percaya yang mereka bangun dalam diri mereka sendiri, dan sebenarnya mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Kepercayaan itu hanya adat istiadat yang berkembang karena ada turun-temurun begitu. Kemudian kejahatan dan penderitaan. Mereka berpikir bahwa di dunia ini masih ada kejahatan. Betul, banyak sekali kejahatan di dunia ini, kita tahu. Berarti tidak ada Tuhan karena Tuhan Maha Kasih. Nah, kemudian yang kedua, merajalelanya kejahatan karena tidak ada Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Kuasa untuk menghapus kejahatan. Kemudian yang ketiga, kejahatan masih ada karena tidak ada Tuhan. Ini berputar-putar membahas tentang kejahatan. Kejahatan versus dengan Tuhan. Jadi mereka beranggapan bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Betul, ini bukan sebuah anggapan, tapi kita semua agama menganggap bahwa memang Tuhan itu Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka jika mereka berpikir, jika masih adanya kejahatan di dunia ini, berarti Tuhan itu tidak eksis Tuhan itu di dunia ini. Kemudian yang terakhir, otonomi manusia. Jika Tuhan ada, maka manusia tidak bebas karena semua diatur oleh Tuhan. Sedangkan pada kenyataannya manusia mempunyai kebebasan. Mereka berpikir seperti itu. Mereka menganggap bahwa
semua apa yang mereka lakukan di dunia ini akan terbatas jika mereka percaya akan adanya Tuhan. Dan mungkin mereka juga berpikir di sini, mereka bisa melakukan segala apapun, dan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak bisa membatasi gerak mereka. Nah, kemudian di sini ada tokoh ateis. Saya mengetahui dari beberapa artikel tokoh ateis itu kebanyakan dari barat, sedangkan dari timur saya tidak menemukan. Nah, mungkin ini perlu penelitian lebih lanjut. Nah, yang pertama itu ada Auguste Comte. Dia itu sebagai figur positivism. Ia menganggap bahwa agama hanyalah gejala peradaban primitif. Paham positif bahwa di dunia dibatasi oleh hal-hal yang nyata, yaitu sesuatu yang bisa diukur dan dibuktikan kebenarannya. Sedangkan Tuhan itu susah ya untuk kalau kita berpikir, kalau kita hanya menggunakan akal kita tidak sampai kepada apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, kebenaran Tuhan, dan segala hal yang menyangkut dengan Tuhan. Nah, kemudian David Hume dia mengatakan bahwa tidak dibuktikan apa-apa dari perkataan-perkataan tentang agama dan etika. Kepentingan agama dan etika hanya dibuktikan secara praktis. Agama berasal dari akal budi yang penuh fatisme, pemikiran dan kepercayaan terhadap Tuhan hanya setumpuk emosi dan koleksi saja. Buktinya masih banyak kejahatan dan bencana. Agama lahir dari rasa takut manusia akan tujuan hidup. Oleh karena itu manusia mengangkat dewa untuk disembah. Ini statement dia yang terakhir ini sangat menggelitik ya. Dia beranggapan bahwa manusia itu menganggap dewa hanya karena manusia takut akan kehidupan mereka. Maka mereka mengangkat dewa untuk disembah. Begitu. Nah, kemudian Ludwig Andreas Feuerbach, dia berpendapat bahwa Tuhan sebagai proyeksi dan agama sebagai aliansi. Tuhan adalah hasil proyeksi manusia itu sendiri. Kemudian, manusia menganggap bahwa dirinya lebih hina dari objek hasil proyeknya sendiri. Ludwig ini beranggapan bahwa Tuhan itu hasil proyeksi manusia ya, diciptakan oleh pikiran manusia itu sendiri. Lama-kelamaan manusia menganggap bahwa dia lebih hina dari apa yang dia ciptakan itu. Nah, kemudian ada Karl Marx. Pemikiran Karl Marx ini dipengaruhi oleh pemikiran Feuerbach. Menurut Karl Marx, agama merupakan pelarian kaum buruh yang tidak kuat melawan kaum di atasnya. Oleh karena itu, mereka mengambil jalan supranatural. Iya ya, jadi di sini memang dia pemikirannya sejalan dengan pemikiran Feuerbach. Nah, kemudian ada Nietzsche. Tidak hanya menolak Tuhan, dia juga menyerang Tuhan. Menurutnya Tuhan hanyalah penghalang manusia untuk berbuat segala sesuatu. Dia beranggapan bahwa segala gerakan manusia itu dibatasi oleh Tuhan. Sekarang Tuhan ada, maka manusia bebas melakukan apapun. Sekarang Tuhan ada, maka manusia bebas melakukan apapun. Manusia bebas menentukan nasibnya dan menjadi manusia super. Manusia yang kuat akan manusia kuat. Manusia yang kuat, manusia yang lemah akan kalah. Gitu. Menurutnya Allah yang diciptakan oleh manusia dibunuh oleh Superman. Konsep Allah semakin membuat manusia sulit untuk bereksistensi. Nah, kemudian ada J.P. Sartre. Tuhan bukan merupakan suatu yang jelas, tidak ada manfaatnya, membuktikan sebuah bentuk kesalahan argumen bahwa Tuhan itu ada, menurutnya ya. Nah, kemudian di sini perkembangan ateis ada dari abad ke-18 ini adanya seseorang yang mengaku bahwa dia tidak percaya adanya Tuhan. Baru pengakuannya di sini yaitu seorang penulis bernama Baron, berasal dari Paris. Nah, kemudian muncul buku karangan Karen Armstrong yang berjudul History of God. Berisikan Tuhan itu tidak ada dan tidak dapat dibuktikan. Kemudian muncul buku dengan judul The Origin of Species. Buku ini berisikan tentang bahwa Tuhan tidak berperan dalam kehidupan manusia. Kemudian abad ke-20, pengakuan mengenai ketidakpercayaan kepada Tuhan semakin meluas pada semua agama. Kita tahu ya bahwa sekarang ateis itu semakin meluas, semakin menjamur di dunia ini. Nah, kemudian presentasi jumlah ateis dan teis. Nah, di sini sebenarnya datanya ini tidak khusus jumlah ateis saja ya. Di sini ada teis, ada ateis, ada affiliated, unaffiliated, affiliated, unaffiliated. Ya, di sini
ada ateis nih, kita lihat bahwa laki-laki ada berapa persen, perempuan di sini berapa persen. Nah, mungkin ini bisa dilihat saja. Nah, kemudian ateis di dunia. Saya melihat tidak banyak, ada beberapa website khusus untuk mungkin sekelompok ateis, dan jika memang dia ingin bergabung, mungkin bisa bergabung di website itu. Saya tidak tahu mereka membuka member atau tidak, tapi di antara website yang lengkap, yang aktif, ini salah satunya, yaitu American Atheist. Kemudian jika di Indonesia, isu ateis di Indonesia itu, ateis di Indonesia ternyata ada, dan singkatan dari kelompok mereka itu adalah IA, Ateis Indonesia. Nah, mereka ini adalah komunitas yang menampung ateis agnostik dan orang tidak beragama lainnya di Indonesia. Ini namun umum ya, bukan ateis saja, ada agnostis, tapi di bawah payung besar orang-orang yang tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Kemudian komunitas ini menyediakan tempat bagi ateis dan agnostik untuk menyuarakan pendapatnya. Saat ini IA beranggotakan sekitar 1.400 orang. Komunitas ini didirikan oleh Karl Carnady pada Oktober 2008. Saat ini aktivitas IA cenderung terbatas, anggota-anggota dikumpulkan lewat jejaring sosial seperti Facebook, Friendster, dan Twitter. Ini sama seperti ini ya, golongan-golongan lainnya. Kemudian kritik pribadi dari saya sebagai orang yang sangat mempercayai agama dan Tuhan, saya mempunyai kritik tersendiri ketika membaca artikel-artikel mengenai ateis yang di dalamnya banyak info mengenai ateis, tokoh ateis, pendapat mereka, bagaimana mereka itu bisa menjadi ateis. Yang pertama yaitu manusia dan akal. Saya memulai dengan poin manusia dan akal. Manusia mempunyai akal, beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Sehingga apa yang ada di hadapannya tidak pernah hanya dipandang sebagai angin lalu. Semua yang ia pandang, pasti ia pertanyakan, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Nah, manusia selalu ingin mengetahui hakikat segala sesuatu, terutama mereka yang fokus terhadap ilmu. Nah, jadi ilmuwan-ilmuwan atau tokoh-tokoh ateis yang tadi disebutkan, hebat sekali ya memang. Jadi mereka-mereka itu berpikir tidak hanya menelan mentah-mentah Tuhan itu harus disembah, mereka sembah. Tidak, mereka berpikir kenapa Tuhan bisa disembah, kenapa Tuhan itu apa, Tuhan itu siapa, itu bagus sekali. Akal mereka itu berjalan sangat bagus sekali ya. Nah, kemudian saya sangat apresiasi di sini. Nah, kemudian yang kedua, asal mula manusia. Segala sesuatu pasti ada yang mendahului. Adanya manusia dengan jumlah miliaran di dunia ini tidak hadir begitu saja. Ini pendapat saya. Mereka lahir dari Adam dan Hawa. Di agama Islam pun manusia lahir dari Adam dan Hawa, dari manusia yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan. Kemudian lalu bagaimana dengan Adam dan Hawa? Apakah mereka hadir dengan sendirinya? Tidak. Pasti ada yang menciptakan, ada sebab dari kemunculan mereka, yaitu siapa? Tuhan. Kemudian yang terakhir, agama dan Tuhan bukan hasil proyeksi manusia. Saya sangat menolak orang yang berpikiran bahwa agama dan Tuhan adalah hasil proyeksi manusia. Kenapa? Karena bagi saya ini sangat naif ya jika mengatakan bahwa agama dan Tuhan merupakan hasil proyeksi manusia. Kesimpulan ini merupakan kesimpulan yang mentah tanpa ada pengamatan lebih jauh. Dan walaupun ada pengamatan lebih jauh, dapat dipastikan bahwa agama dan Tuhan bukanlah hasil proyeksi manusia. Jujur, saya dulu juga berpikiran, kenapa ada Tuhan, kenapa harus kita menyembah Tuhan, sedangkan manusia itu bisa secara mentah ya, pikiran saya dulu berpikir bahwa manusia bisa melakukan apapun itu, kita bisa makan, kita bisa bekerja, kita bisa belajar, bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat. Nah, tapi ternyata setelah saya mempelajari agama lebih dalam, Tuhan itu ada, Tuhan itu di atas segalanya. Tuhan itu maha kuasa. Nah, jadi di sini saya akan berkata bahwa orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan dan menganggap bahwa
Tuhan itu hasil proyeksi manusia karena mereka belum mendalami ilmu agama lebih jauh, lebih dalam, terutama ilmu agama Islam. Saya pastikan jika orang yang mendalami ilmu agama Islam, dia akan percaya adanya Tuhan. Terima kasih. Sekian pemaparan saya mengenai ateisme. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dari data yang saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.